Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 22150611019 dari kelas PSDIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah struktur data yaitu tuples and dictionaries dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, presentasi saya ini disusun oleh kelompok saya yaitu yang beranggotakan Fadil Abdul Fattah, yaitu saya sendiri, lalu ada Nur Emi Ramadhani, lalu ada Ajeng Nur Syifa, lalu ada Adinda Salsabila, lalu yang terakhir ada Aditya Johansyah. Nah, kita langsung saja. Pertama kita bahas dulu sequence type and mutability. Pengertiannya itu adalah sequence adalah tipe data dalam Python yang mampu menyimpan lebih dari satu nilai atau lebih dari satu value. Bisa juga tidak kurang dari satu. Itu urutannya mungkin kosong. Dan nilai ini dapat ditelusuri secara berurutan. Oleh karena itu namanya elemen demi elemen atau bisa disebut juga indeks demi indeks. Lalu apa itu tuple? Perbedaan pertama yang paling jelas antara list dan tuple adalah sintaks yang digunakan untuk membuatnya. Tuple lebih suka menggunakan tanda kurung biasa, sedangkan list lebih suka menggunakan tanda kurung siku. Meskipun juga memungkinkan untuk membuat tuple hanya dari sekumpulan nilai yang dipisahkan menggunakan tanda koma. Nah, bagaimana menggunakan tuple bisa kita lihat di sini pada cara penggunanya. Kita deklarasikan variabel seperti biasa yaitu my underscore tuple sama dengan kita menggunakan kalau untuk tuple itu sebenarnya opsinya bisa menggunakan tanda kurung apa saja, namun lebih baik menggunakan tanda kurung biasa yaitu tanda kurung 1, 10, 100, 1000. Nah, untuk mengeluarkan outputnya cukup di print saja my underscore tuple dengan kurung siku sebagai elemen diisi dengan elemennya lalu ditutup kurung siku. Nah, jika nol itu akan mengeluarkan output 1, jika negatif 1 maka mengeluarkan output 1000 karena dihitungnya dari paling akhir jika min 1. Nah, jika my tuple 1.2 itu akan mengeluarkan output dari eh, ininya 10 di sini satu di sini dari awal gitu. Jadi di, dihilangkan. Jadi outputnya 10, 100, 1000. Lalu di sini ada eh, nih, titik dua, negatif dua, lalu di sini akan mengeluarkan output dari 100 sama 1000 ini tidak akan keluar. Jadi yang keluar hanya 1 sama 10. Di sini ada looping, jadi untuk mengeluarkan semua outputnya kita bisa langsung lakukan looping untuk mempersingkat kode di for element untuk tambahkan variabel in my tuple. Nah, di sini ada print elemennya. Di sini ada print 1, 10, 100, 1000 tiap barisnya. Oke. Lalu di sini ada tuple and dictionary. Cara menggunakan tuple, kita bisa lihat tadi itu. Kalau tuple itu menggunakannya lebih baik menggunakan tanda kurung biasa. Nah, kalau list itu harus menggunakan kurung siku. Kalau dictionary itu menggunakan kurung kurawa. Nah, contoh tuple tadi sebagai gambaran itu tup. Kita deklarasikan variabel tuple-nya tup sama dengan buka kurung 0, 1, 2, tutup kurung. Nah, kita bisa mengaksesnya seperti elemennya kita panggil, dia yang akan keluar jika nol, elemen ke nol akan keluarnya nol. Namun jika pada tuple ini nilainya ini tidak bisa diubah. Misalkan di sini uh, tup tup elemen ke nol itu ingin diubah ke 9. Sedangkan elemen nol ini kan tetap nol lah. Jadi ini akan menghasilkan error pada konsol. Nah, selanjutnya apa itu dictionary? Dictionary itu adalah tipe data yang akan digunakan untuk memetakan sebuah nilai pada data yang ke dalam nilai yang lainnya. Tipe data dictionary dapat dideklarasikan dengan diawali tanda kurung kurawal, memisahkan di setiap elemen di dalamnya menggunakan tanda koma dan ditutup dengan tanda kurung tutup kurawal. Nah, setiap elemen pada tipe data dictionary dideklarasikan dengan format kunci titik dua nilai nilai atau bisa disebut dengan keys case titik dua value. Hal inilah yang membedakan tipe data dictionary dengan tipe data set. Kunci ini dapat dijadikan sebagai indeks sehingga nilainya harus unik. Nah, kita bisa di sini cara menggunakannya. Kita deklarasikan dulu variabel person sama dengan
buka kurung, nama, ini key-nya, titik dua, Theo Lau. Di sini value. Nah, ini untuk indeks pertamanya. Di sini ada pekerjaan, titik dua, data analis. Di sini yang dimana pekerjaan ini adalah case, data analis adalah value-nya. Yang perlu kita jika ingin mengeluarkan output dari nilainya, itu kita bisa panggil atau value-nya kita keluarkan, maka kita perlu memanggil case-nya pada print-nya. Di sini print person nama, maka akan keluar Theo Lau, print person pekerjaan, maka akan keluar Theo data analis. Nah, cara menggunakan dictionary di sini sama seperti tadi. Sebagai gambaran aja, can dictionary, cat, titik dua, chat, dog, titik dua, chien, horse, titik dua, cheval. Lalu di sini ada ya variabel. Lalu jika dipanggil print dictionary cat, maka akan keluar chat. Jika memanggil phone number Suzy, maka akan keluar nomornya 22657855 dan seterusnya. Cara menggunakan dictionary di sini sebagai lanjutan. Di sini jika menggunakan key yang tidak terdapat dictionary, maka akan mendapatkan error seperti ada error key error. Kata kuncinya merupakan huruf BOSS, sensitif BOSS dan BOSS berbeda. Karena pada Python itu merupakan bahasa yang kayak sensitif. Jadi kayak besar besar kecilnya huruf itu dihitung. Jadi di sini kan print phone number presiden. Dimana kan pada eh, variabel phone number ini belum terdapat keys yang bernama presiden, maka akan keluar key errornya presiden gitu. Nah, cara menggunakan dictionary key. Dictionary tidak dapat dibaca menggunakan for loop seperti halnya list atau tuple, karena kamus bukan tipe data urutan. Namun, kita dapat menggunakan fungsi items, keys, atau values pada kamus untuk menghasilkan tampilan yang sesuai dengan for loop dan memungkinkan kita untuk melintasi kunci dan nilai kamus. Dengan cara ini kita dapat menggunakan for loop untuk mengakses semua nilai dalam kamus. Di mana kamus di sini maksudnya adalah dictionary ya. Nah, cara menggunakan dictionary pada for loop untuk menggunakan key. Di sini kita deklarasikan variabel dictionary-nya dengan keys dan value-nya di sini. Lalu ada for key and dictionary dot case. Nah, case ini adalah metode atau functionnya. Lalu kita print key, lalu ditambah dengan panah, tambah dengan dictionary dengan indeks atau elemen key. Di sini dapat lihat cat akan keluarnya values-nya yaitu chat, lalu dog values-nya chien sesuai, horse values-nya cheval. Maka sesuai dengan yang dideklarasikan. Lalu di sini ada uh, metode items dan values. Pertama items. Items itu untuk mengambilkan tampilan objek pada dictionary items yang berisi semua pasangan keys atau kunci dari sebuah dictionary. Setiap pasangan kunci ini nilainya akan direpresentasikan oleh sebuah tuple yang berisi kunci dan nilai dalam urutan yang sama seperti urutan penambahan pasangan keys dalam dictionary. Bisa dilihat di sini variable dictionary dengan uh, keys dan value-nya. Di sini kita langsung masukkan groupingnya yaitu for English, French, in dictionary item. Di sini ada items, method item. Lalu di sini langsung print English, koma, tambahkan panah, lalu French. Di mana English ini merupakan keys-nya, French ini merupakan value-nya. Maka akan keluar output seperti ini. Sama seperti yang tadi, sama seperti menggunakan metode metode keys akan keluar seperti ini. Dog change, horse, cheval. Lalu di sini ada metode kedua yaitu metode yang ketiga maksud saya yaitu values. Metode values ini mengembalikan nilai tampilan objek dict values yang berisi semua nilai dari sebuah dictionary. Nilai tersebut direpresentasikan sebuah list dalam urutan yang sama seperti urutan penambahan pasangan kunci nilai ke dalam dictionary. Di sini ada seperti dapat kita lihat pada contoh itu di sini ada variabel dictionary dengan keys dan value-nya. Di sini mengeluarkan untuk menggunakan variable values atau method values itu kita cukup memanggil variabel friends
atau membuat variabel satu saja karena untuk memanggil keysnya saja, maka values dari keysnya. Jadi for friends in dictionary dot values method values, maka akan print friends-nya. Bisa dilihat sini akan mengeluarkan output berupa chat, cian, ceval. Maka keluar di sini chat, cian, ceval. Valuesnya saja yang dikeluarkan gitu. Lalu di sini ada metode untuk membalikan gitu atau mengeluarkan output itu dari akhir, dari elemen yang paling akhir hingga ke elemen yang paling awal. Nah, itu kita bisa menggunakan eh, reverse list. Nah, di sini kita pada lihat sini variable dictionary, lalu ada for English, French. Nah, di sini ada ada keysnya dan values in reverse list dictionary dot items method. Dan di sini ada reverse-nya, method reverse yang akan membalikan outputnya, output pada looping nanti yang akan di print. Bila ada list, ini akan membuat list dari outputnya. Jika ini tidak digunakan method list, ini akan menghasilkan error. Maka akan dapat list ini akan yang keluar adalah ceval, cian, chat. Jadi yang keluar dari ceval, cian, lalu chat. Nah, untuk memodifikasi dan menambahkan value itu dalam Python, kita dapat menambahkan nilainya dalam sebuah dictionary dengan cara mengakses keys-nya dari dictionary tersebut. Contoh untuk mengubah values itu, pada dilihat sini, dictionary sama dengan sama seperti tadi ya, ada keys, ada values-nya. Nah, kita ingin mengubah values dari cat ini. Jadi, kita deklarasikan seperti ini, dictionary kurung siku cat lalu sama dengan minnow. Nah, langsung kita print saja dictionary-nya, maka akan cat titik dua menjadi minnow, bukan cat titik dua cat lagi. Jadi kita perlu deklarasikan lagi gitu. Nah, di sini eh, sama seperti tadi, kita bisa nambahin value juga pada variable dictionary-nya. Di sini Swan sama dengan ini. Yang dimana kan Swan ini kan masih belum ada di tuple dictionary ini. Atau dictionary maksud saya. Dictionary dari variable dictionary. Dictionary Swan sama dengan Chikni. Sama dengan print dictionary-nya. Maka akan keluar tambahan tambahan keys dan value-nya yaitu Swan and Chikni. Lalu kita bisa gunakan eh, alternatif lain ya untuk menambahkan keys dan value-nya pada variable dictionary ini. Kita bisa menggunakan um, update method ini, yang mana dictionary dot update kurung biasa, lalu di sini ada tambahkan keys dan value-nya yang ingin ditambahkan. Lalu langsung di print dari values dari dictionary. Maka akan keluar di sini seperti Swansea nih, sama seperti output tadi. Nah, untuk nah, kita bisa dapat menghapus keys dan value-nya gitu. Setelah sini pada dictionary sama dengan cat sama seperti biasa, kita bisa menggunakan function del atau delete gitu. Dictionary doc. Jadi keys dari doc ini akan dihapus, begitu juga dengan value-nya. Maka akan keluar di sini cat sama horse-nya saja berserta dengan value-nya keluar pada output. Nah, atau kita bisa menambah memakai metode lain itu namanya pop item. Nah, pop item ini sama seperti delete ini, dia akan mendelete uh, bagian akhir, namun ini mendelete bagian akhir jika jika uh, pop item ini isi dari parameter function ini kosong gitu. Dia akan mengeluarkan output berupa chat dan doc saja berserta dengan value-nya. Nah, jika kita menggunakan Python 3.6.7 itu dia uh, jika kita menggunakan pop item itu akan mengeluarkan outputnya random gitu. Yang dihapus itu keys dan value-nya yang random gitu. Bisa chat, bisa cat, bisa dog, bisa horse gitu. Lalu di sini ada 46.9 1.9. Ini kita bisa
mengkombinasikan atau menggabungkan kedua kedua yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tuple dan dictionary-nya kita gabungkan gitu. Nah, kita langsung saja contoh programnya. Di sini pada baris pertama itu ada variabel, deklarasikan variabel school underscore class, yang dimana di sini diisi dengan dictionary yang kosong gitu. Di sini ada langsung ketiga ada looping while true, maka akan otomatis berjalan pada konsol. Nah, nama sama dengan input. Ini untuk menginputkan nama dengan tipe data string. Lalu di sini if name sama dengan string kosong, maka langsung break. Maksudnya di sini jika namanya tidak diisi atau isi dengan string kosong, maka akan break while-nya. Lalu jika jika tidak terpenuhi, maka langsung masuk sini score sama dengan input tipe data integer, itu input skornya. Jika skornya tidak tidak di sekitar 0 sampai dengan 11, maka langsung di break loopingnya. Nah, skor jika tidak terpenuhi, maka langsung masuk ke if selanjutnya, itu if jika nama dalam in school class. Ya, maksudnya di sini school class ini eh, masuk ke dalam variabel ini, maka akan dimasukkan skornya ke dalam school class-nya. Nama, skor, lalu ada skornya. Lalu else jika tidak ada namanya dalam dalam dictionary school class ini, langsung ditambahkan. Jadi nama di sini nama yang sudah diinputkan sama dengan skornya. Lalu di sini uh, while pro- perulangan while-nya sudah selesai, itu langsung melanjutkan ke perulangan selanjutnya, itu for name in sorted school underscore class dot keys method. Lalu di sini tambahkan adding sama dengan 0, counter sama dengan 0. Di sini ada for, maka di sini terjadi looping bersarang atau nested loop for score in school underscore class dengan dengan index atau dengan elemen name, lalu ditambahkan adding sama dengan adding ditambah dengan skornya. Lalu di sini ada counter plus plus atau counter plus sama dengan 1. Lalu setelah keluar dari looping bagian dalamnya atau inner loopnya, maka langsung di print nama titik dua adding bagi dengan counter. Bisa dari sini pertama itu pada outputnya itu meminta menuliskan nama, lalu meminta menuliskan skor. Selanjutnya begitu saja terus Andi, Bob, Andi, Bob, Andi, Bob, skor dengan ukuran yang sama, 1, 1, 2, 10, 3, 9. Jika stringnya sudah kosong atau kita menginputnya variabel kosong, maka akan langsung mengkalkulasi uh, nilai rata-rata dari yang sudah diinputkan sebelumnya. Jadi di sini ada nilai Andi, di sini 3 ditambahkan dengan yang sudah diinput, 3 tambah 10, 13 ditambah dengan 3, 16. Nah, di sini kan ada 16, 5. Jadi di sini 5,3 sih. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.